Kalau kegiatan yang sekarang dilakukan nggak bosan kan ya? Betul. Berarti sudah berhasil. Sudah Ya? berhasil. Oh, berat ini. Kita masuk ke segmen yang sangat berat. Iya. Kita mencoba membuka ruang yang banyak sekali untuk kalian bisa tumbuh dan berkembang dengan berbagai kompetensi-kompetensi baik tersebut. Dan insya Allah sih pasti SMP Islam Atira Makassar bisa melahirkan generasi yang bagus leadership-nya gitu. Ya, terjadi cekcok dan ada yang tidak terima, ada yang terima dan akhirnya terpecah belah. Itu bagaimana upayanya dalam menyatukan kembali? Lihat latar belakang masalahnya, mencoba untuk melerai, mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu. Ibu Nila merasa merdeka kalau mampu menyuarakan hal yang benar. Selama ini alhamdulillah anak Atira selalu bersemangat, malah kadang-kadang terlalu bersemangat ya. Atira, Ambil cerdas. SMP Islam Atira Makassar. We are the future Islamic leaders. Recording in front of a live studio audience. Selamat datang di episode spesial kita kali ini. Temanya kece banget loh. Dari Sekolah untuk Indonesia, Semangat Kemerdekaan SMP Islam Atira Makassar. Baik, karena ini episode yang spesial, jadi tamu kita juga pastinya spesial. Di sini kita ada kedatangan tamu Ibu Kepala SMP Islam Atira Makassar dan Ketua MPK SMP Islam Atira Makassar. Halo Ibu. Halo Putra, halo Atira Friends ya. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu dan Syakila pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Semangat seperti baju kita Iya. dan Putra. Semoga kita semua selalu semangat menjalani hari-hari kita. Baik, tapi sebelum kita mulai ke pembicaraan kita kali ini, mungkin kita bisa pemanasan dulu. Ya. Mencairkan suasana biar nanti kita bicaranya rileks, lugas. Nah, jadi saya sudah siapkan beberapa pertanyaan kayak kuis gitu. Bisa? Bisa boleh. Bisa. Jadi ini pertanyaan seputar 17-an juga. Oh ya. Yang pertama saya ingin bertanya dulu ke Ibu Kepala Sekolah, Ya. Ibu Nila. Baik, Ibu, kalau ngomongin kemerdekaan di SMP Islam Atira Makassar, biasanya bentuknya seperti apa sih? Apakah ada perlombaan, upacara, atau acara semacamnya? Iya. Dan seperti yang terjadi sepekan ini ya, itu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS dan MPK Semarak Kemerdekaan dan menjadi rutinitas setiap tahun juga dirangkaikan dengan porseni. Jadi sangat seru dan menarik dan setiap tahun pasti ada hal-hal yang unik yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk Syakila. Kalau Syakila ini kayaknya kita cerdas cermat aja. Jawab cepat. Sebutkan 3 lomba makan-makan yang paling sering kamu lihat di lomba 17-an. Oke, yang paling pertama itu pasti dan semua orang pasti tahu yaitu lomba makan kerupuk. Betul. Yang kedua ini waktu itu saya pernah ikut waktu masih SD itu lomba makan donat tapi tangannya diikat nih. Jadi itu lumayan susah. Dan yang ketiga itu jadi kita lomba makan biskuit tapi itu ditaruh di jidat dan kita nggak boleh pakai tangan. Oh, gitu. yang di sini. Iya, ini iya. untuk menggerakkan jadi pakai muka gitu. Di zamannya Bu Nila ada juga lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk ada. Yang pakai nasi kecap. Kerupuk sih, kerupuk. Terus yang mungkin di zaman Bu Nila ada, sekarang tidak ada tuh yang manjat. Ada hadiah manjatan. Nah, menarik kalau SMP tidak mau bikin bisa. Ada ya. Baik, Bu, karena kita sudah lugas gitu caranya bertanya, berbincangnya. Jadi mungkin boleh Ibu kita saya langsung bertanya-tanya kepada Ibu sama Syakila. Boleh. Ya. Jadi pertanyaan pertama saya ingin bertanya ke Ibu Nila. Nah, Ibu menurut Ibu anak SMP zaman sekarang kan beda ya dengan zaman dulu.
gimana cara ibu menanamkan semangat nasionalisme yang nggak bikin anak-anak SMP zaman sekarang bosen? Bosan. Kalau kegiatan yang sekarang dilakukan nggak bosan kan ya? Enggak, Berarti sudah berhasil nih. Berhasil. Benar, Iya. sangat berbeda Putra. Sekarang tuh kan informasi, teknologi luar biasa kan, dan kalian bisa menyimak banyak hal dari berbagai tempat walaupun kalian ada di sini gitu ya. Jadi memang kami pihak guru tentu harus merespon perbedaan itu dan justru banyak menggali dari kalian. Jadi justru kegiatan Semarak Kemerdekaan setiap tahun itu lahir dari ide dari anak-anak pengurus OSIS dan MPK. Karena kan kalian yang lebih tahu pengennya apa. Yang paling penting adalah dari seluruh proses itu kalian benar-benar memaknai kemerdekaan, semakin mencintai negara tercinta begitu ya. Jadi semoga dengan lomba-lomba yang sudah kalian buat bukan hanya bermanfaat untuk pengurus OSIS dan MPK tapi seluruh siswa di SMP Islam Atira. Memang harus dibikin menyenangkan, inovatif, kreatif, supaya tidak membosankan. Biar semangat nasionalismenya tumbuh gitu. Betul. Oke, selanjutnya mau bertanya lagi ke Syakwila. Oh ya boleh. Buat Syakwila sebagai ketua MPK nih, momen paling lucu atau paling seru saat persiapan acara kemerdekaan itu apa? Mungkin yang paling memorable buat saya untuk yang seru itu untuk memilah lomba-lombanya. Jadi itu kita itu membuka lapangan untuk teman-teman semuanya OSIS MPK dan juga yang non pengurus itu untuk memberi ide dan saran untuk lomba-lombanya. Dan dari saran-saran itu kita baru tahu kayak oh ternyata ada lomba kayak gini ya. Oh ternyata kayak gini kayaknya seru banget ya. Dan mungkin untuk di tahun ini itu untuk nggak bisa berjalan semuanya, tapi itu pasti bisa kami laksanakan di acara selanjutnya seperti outbound. Mungkin juga untuk tahun depannya mungkin bisa kita laksanakan juga sih. Jadi menyuarakan gitu, jadi kayak ada rapat gitu. Iya, betul. Menampung aspirasi. Iya. Aspirasi dari semua siswa. Lanjut ke Ibu Nila lagi, izin Ibu. Apa momen perayaan kemerdekaan di SMP Islam Atira Makassar yang paling berkesan selama Ibu menjabat sebagai Kepala SMP Islam Atira Makassar? Semua berkesan dan setiap tahun pasti ada hal yang unik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan secara teknis mungkin akan semakin bagus ya. Seperti tadi yang Syakila sampaikan bahwa sekarang juga diberikan peluang ya, bukan cuma anak OSIS yang boleh masukkan idenya tapi seluruh siswa boleh masukkan idenya, mencoba diakomodir kalaupun tidak bisa dilaksanakan di waktu yang kita sudah tetapkan kan durasinya pendek ya, saya kira cuma 4 hari, bisa dilakukan di kegiatan-kegiatan yang lainnya misalnya outbound atau Islamic leadership training nanti yang camp. Jadi berbagai macam masukan itu tetap bisa diapresiasi gitu. Jadi setiap tahun pasti ada yang menarik Putra dan setiap tahun kan juga ada evaluasi ya. Jadi kadang ada yang sebelumnya kita laksanakan tapi kita merasa bahwa kayaknya sudah nggak cocok deh di tahun ini, tidak lagi dilakukan gitu. Ya, jadi yang tahun lalu dilakukan tahun ini diperbarui lagi. Diperbarui, ada yang tetap dilakukan, ada juga yang tidak lagi dilakukan, diganti dengan hal-hal yang berbeda. Gitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi lombanya tiap tahun itu ada yang baru, ada yang enggak. Iya betul. Ada evaluasi. OSIS MPK selalu evaluasi. Ada evaluasi. Tahun ini kan juga pasti kalian ada evaluasi ya. Yang mana kayaknya lombanya enggak lagi deh tahun depan. Kita akan dirubah lagi. Oke. Untuk Syakwila sebagai ketua MPK siswa atau organisasi siswa, bagaimana rasanya memimpin teman-teman di acara sebesar HUT RI di sekolah? Yang pastinya itu senang banget ya karena bisa berkesempatan untuk memimpin mereka semua. Dan tapi juga deg-degan, pasti juga ada deg-degannya karena kita suka ngeliatin yang teman-teman dan tim-tim yang lain lagi lomba ya. Itu ada deg-degan kayak ini siapa yang menang ya, ini siapa yang kalah, ini kok sengit banget ya. Dan walaupun kita udah kayak sudah capek-capek untuk menyiapkan ini dengan
dengar suara kayak mereka bahagianya, Iya. itu pasti langsung hilang sih, langsung pasti ini Lega oh gitu. iya berarti ini worth it ya, berarti ini mereka seru banget, mereka lagi enjoy banget ini gitu. Yang awalnya tegang banget, takut gak berjalan Iya. gitu. Jadi saat mendengar mereka tertawa, Senang. senang begitu langsung Langsung kayak lega, langsung lega, kayak iya. kayak Bahagia ya rasanya. kayak udahlah gitu aja. Iya. Dan Ibu Nila tambahkan sedikit Putra, Ibu Nila juga mengapresiasi kalian pengurus OSIS dan MPK kan bukan sekedar melaksanakan kegiatan ya, tetapi banyak kompetensi yang akan muncul kan, bagaimana kalian menghadapi komplain kan, walaupun seru-seruan tapi kan dilombakan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang komplain mungkin dari kelas mana ada komplain terhadap pertandingan dan sebagainya. Pengurus OSIS dan MPK dalam hal ini panitia bisa mengcover itu, bisa mencari solusi terbaik, itu kan kemampuan problem solvingnya jadi terlatih gitu ya. Izin dulu mau melanjutkan dari pertanyaan saya tadi tentang memimpin. Syakwila selain memimpin, apa upayanya dalam menjalankan program kerja ini? Itu pasti kita juga ikut. Saya studi saya itu bisa ikut kayak memilih lomba, itu juga kayak saya ada banyak saran, lalu juga kayak sistem lombanya bagaimana. Karena itu waktunya pasti kan ada yang lama, ada yang sedikit, itu cara mengaturnya bagaimana agar tidak tabrakan dan lain-lain sih, dan itu pasti seru banget. Saya ingin bertanya ke Ibu Nila, kan kalau dari sisinya Syakwila sebagai siswa seperti itu. Kalau dari sisinya Ibu bagaimana mengcover semua guru-guru dalam panitia ini? Iya, sebenarnya kalau guru-guru kan lebih kepada mensupport kalian ya. Jadi kita juga guru-guru mencoba mengapresiasi kan, kalian dulu nangkap nih apresiasi dari teman-temannya. Nah kan OSIS menyampaikan ke pembinanya kan. Betul. Nah pembina juga berusaha untuk mengapresiasi. Walaupun mungkin tidak semua bisa diapresiasi tuh ide-ide dari teman-temannya kan banyak banget itu. Nggak mungkin dilakukan dalam kurun waktu yang singkat itu. Jadi guru-guru sih kami lebih kepada mensupport kalian, memfasilitasi, dan tentu kami memonitoring. Jadi hal-hal yang kemudian bisa diambil pelajaran dari seluruh proses ini tentu kami akan menyampaikan gitu. Ngomong-ngomong tentang support dan dukungan, Ibu kalau bicara tentang dukungan sekolah, seperti apa sih program Atira untuk memfasilitasi ide-ide kreatif siswa supaya semangat kemerdekaannya nggak cuma pas 17-an aja? Betul. Dan sebenarnya kan di Atira itu cinta tanah air itu kan menjadi salah satu harga mati gitu ya, bisa dibilang begitu. Dan bahkan ada di dalam jaminan mutu, kalian punya kecintaan terhadap negara Republik Indonesia dalam bentuk toleransi, dalam bentuk leadership dan sebagainya. Dan tidak hanya 17-an, hampir di setiap kegiatan rasanya ada hal-hal yang kita masukkan unsur-unsur di mana kalian mengenal Indonesia dan mencintai Indonesia dengan apa yang ada di dalam Indonesia termasuk budayanya. Kan ada festival budaya setiap tahun juga kan, termasuk juga mungkin guru-guru mata pelajaran yang berkaitan dengan itu langsung. Misalnya mungkin IPS, PKN, atau pelajaran-pelajaran yang lain. Kami berusaha bahwa di hampir setiap kegiatan kita mencoba memasukkan, karena sekarang memang tantangannya berat ya. Karena mungkin kalian bisa jadi kalau kita tidak ajarkan tentang hal tersebut bisa lebih tahu budaya negeri lain, negara lain daripada Indonesia. Makanya kita di Atira mungkin kalian juga merasakan banyak banget tuh program-program supaya kalian bisa mengenal budaya Indonesia dan cinta sama Indonesia dengan segala kebaikan dan keburukan. Apa yang Ibu harapkan dari generasi SMP Islam Atira Makassar ini untuk masa depan Indonesia? Oh, berat ini. Kita masuk ke segmen yang sangat berat. Iya. Jadi gini, kalau generasi kalian saat ini menjadi generasi yang pembelajar, berintegritas, kemudian kalian pembelajar, kalian beriman, bertakwa, insya Allah masa depan Indonesia akan cerah gitu. Sebaliknya kalau generasi-generasi penerus ini menjadi
orang-orang yang tidak belajar, kurang pengetahuan, tidak jujur, tidak berintegritas, spiritualnya tidak ada, bakal nggak tahu seperti apa Indonesia. Jadi memang generasi sekarang nih kalian harus menumbuhkan kompetensi ya, menemukan dan menumbuhkan kompetensi sebaik-baiknya, karena kalianlah nanti pemimpin-pemimpin di masa Iya, depan. betul. Makanya ada tagline kita kan, SMP Islam Atira, We are the future Islamic leader. Masya Allah, itu menjadi mimpi, semoga tercapai, insya Allah. Makanya kalian disiapkan dengan berbagai program, baik kegiatan intrakurikuler yang di dalam kelas, co-kurikulernya, begitupun ekstrakurikulernya. Kita mencoba membuka ruang yang banyak sekali untuk kalian bisa tumbuh dan berkembang dengan berbagai kompetensi-kompetensi baik tersebut, membekali supaya nanti jadi pemimpin-pemimpin yang keren. Insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Dari harapan guru kita tadi, dari mewakili Munila, bagaimana upaya Syakila sebagai siswa untuk menjamin bahwa kita bakalan menjadi pemimpin yang baik di masa depan? Salah satunya itu pasti di OSIS ya, OSIS MPK. Iya. Itu kan dilatih banget untuk kayak leadershipnya, kayak cara memimpin suatu program kerja. Itu kan pasti di semua program kerja itu ada tim-timnya ya, kayak ketua panitia, lalu ada sekretaris panitia, bendahara, dan teman-temannya. Itu menurut saya sendiri tuh udah mendukung banget ya. Dan juga untuk yang bukan non pengurus itu pasti diperhatikan banget, kayak kontribusinya dalam lomba kelas kayak tuh yang perseni dan Smart Kemerdekaan ini. Dan insya Allah sih pasti SMP Islam Atira Makassar bisa melahirkan generasi yang bagus leadershipnya gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ngomong-ngomong tentang kepemimpinan lagi, bagaimana caranya Syakila menghadapi tantangan yang cukup besar jika terjadi masalah misalnya dalam program kerja, dalam membimbing teman-teman, dalam memimpin teman-teman? Salah satunya itu mengadakan evaluasi ya. Kayak yang tadi Putra sampaikan dan Bu Nila sampaikan juga, di setiap program kerja setelah itu kita pasti ada evaluasi untuk mengevaluasi hal-hal yang terjadi, dan semoga untuk kedepannya itu tidak terjadi lagi, tidak terulang tuh. Kalau Syakila diminta mendesain lomba kemerdekaan yang belum pernah ada, lomba apa yang bakal kamu buat? Nah, ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu kalau saya ada yang nanya. Itu salah satu yang saya pikirkan itu. Jadi saya ingin membawa itu estafet balon, tapi bukan estafet balon yang kayak waktu itu tahun lalu pernah dilakukan, yaitu yang kayak orang-orang yang balon di antara orang-orang. Tapi ini jadi begini teknisnya ya. Jadi setiap tim itu berada sekitar 6 orang itu. Jadi setiap orang tuh dikasih satu balon yang masih kempes atau yang belum ditiup sama sekali. Nah, pas lomba dimulai itu nanti panitia akan memberi satu gelas ke orang yang paling pertama. Lalu gelas itu akan ditiup sebesar balonnya itu. Nah, itu orang yang pertama akan mengoper gelas itu ke orang yang berikutnya, dan dilakukan sampai orang terakhir, begitu sih. Itu rencana saya. Balon dengan media berat ya. Mirip kayak pas upgrading gitu. Lumayan mirip, Ya, tapi lumayan kan? seperti itu ya. Mengenai tentang program kerja Porseni dan Semarak ini, sebenarnya apakah program ini sesuai dengan yang dibayangkan Syakila? Oh ya, sangat yang saya bayangkan, kayak semuanya itu kondusif, semuanya suportif, dan alhamdulillah tuh tidak ada yang tabrakan, dan jadi tidak ada yang terulur waktunya, begitu sih. Kalau dari Bu Nila bagaimana ekspektasinya untuk program kerja ini? Iya, jadi Putra ya atau Syakila yang Syakila tadi ya yang menyampaikan, Ibu Nila juga merasakan hal yang sama. Pada saat Ibu Nila berkeliling melihat kalian lagi berkompetisi, lagi berkegiatan gitu ya, baik peserta maupun panitia, kalian bahagia, kalian seru-seruan, kalian tertawa, kalian bersorak, itu udah bahagia banget itu.
Bahkan pun jika ada masalah menurut Bu Nila itu pasti ada hal baik yang kalian bisa dapatkan. Pokoknya kalau kalian seru itu udah bahagia guru-gurunya gitu ya. Apalagi sportif itu. Iya. Jadi alhamdulillah. Dan kalian walaupun mungkin seru-seruan lomba tapi kalian sangat sangat memperhatikan teknis, aturan permainan, itu juga hal yang bagus. Nah, saya ingin bertanya ke Bu Nila sama Ya. Syakila. Bagaimana caranya Ibu Nila dan Syakila memimpin atau membina guru dan teman-teman kalau misalnya dalam pertandingan itu terjadi cekcok. Ya. Terjadi cekcok dan ada yang tidak terima, ada yang terima dan akhirnya terpecah belah. Itu bagaimana upayanya dalam menyatukan kembali? Mungkin salah satu caranya itu untuk mencari jalan tengah ya. Dan kita akan kayak mencari saksi apakah ini yang benar itu yang mana. Dan itu pasti akan dicari jalan tengahnya dan pasti akan kami upayakan sekali untuk mereka bersatu lagi begitu. Kalau Bu Nila gimana? Oh, guru-guru yang cocok enggak sih? Bagaimana kalau misalnya Gurunya lagi main nih. siswanya bagaimana? Kalau siswa kan kami berharap justru kan selama ini guru-guru pasti kalian rasakan bahwa kalian jika menghadapi masalah kan diminta mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri kan. Biasanya kan guru nggak langsung mencampuri. Iya. Kalian diminta untuk coba lihat latar belakang masalahnya, mencoba untuk melerai, mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Baru kemudian kalau perlu campur tangan guru, baru kami masuk. Begitu ritmenya supaya kalian ada kemampuan untuk mengatasi untuk masalahnya. berpikir kritis, Betul. mengatasi masalah sendiri. Betul. Jadi guru sih lebih kepada memfasilitasi. Kecuali mungkin ada kondisi Putra yang kayaknya langsung harus di-cut lebih Iya. cepat, itu pasti guru akan melakukan. Nah, kan ini persiapannya Smart dan POS ini kan ini pastinya sangat disiapkan Betul. dan pastinya sangat panjang. Iya. Dalam persiapannya pasti ada pembahasan atau diskusi atau rapat. Nah, Ibu sebagai kepala dan Syakila sebagai ketua dalam rapat misalnya, bagaimana mengatasi anggota-anggota yang misalnya kayak yang satunya ini mau ini, Berbeda pendapat, beda kemauan gitu ya. Gimana Syakila? Biasanya sih saya kalau misalnya yang kita lagi ngomongin tentang lomba, itu contoh yang pertama itu kayak beda banget ini lombanya. Itu saya sih maunya itu kayak disatukan begitu. Kayak contoh yang kami satukan itu kan triathlon ya. Itu kan ada berbagai macam lomba kayak Dalam satu lomba ada 3 ya. Iya, lalu ada Karung, lalu ada masukin benang ke jarum itu. Dan itu menurut saya sih itu inovatif baru ya, karena sebagai murid pindahan ya itu pengalaman saya itu belum ada lomba yang saya temukan tuh campur dan itu ternyata masuk dan ternyata semua orang ternyata enjoy dan ternyata dan itu sangat ditunggu-tunggu sih ternyata begitu. Iya. Kalau dari Ibu? Kalau dari versi guru ya, ini kan yang berkepentingan wali kelas ya Putra. Iya. Jadi tentu wali kelas cukup detail gitu. Jadi pada saat lomba sudah ada dari OSIS, Juknis sudah siap yang dibantu oleh pembinanya, itu pasti kan diforkan ke depan guru-guru. Biasanya sih lebih kepada guru-guru masuk berbagai kepentingan dari tiap kelas ya. Tapi alhamdulillah pasti ada kan selalu titik tengahnya gitu. Dan pada akhirnya alhamdulillah bisa dilaksanakan semua sesuai dengan perencanaan OSIS Iya, betul. bersama para pembimbingnya dalam hal ini pembina OSIS MPL. Nah, menurut Ibu pribadi, kemerdekaan itu artinya apa buat Ibu? Merdeka itu apa ya? Yes. Secara pribadi ya Putra, Ibu Nila merasa merdeka kalau mampu menyuarakan hal yang benar, mampu mengatakan bahwa itu salah, mampu mengatakan bahwa itu benar dan bisa menyuarakan yang benar tersebut, mampu berpendapat dan bisa bertanggung jawab sama apa yang Ibu Nila yakini gitu sih. Jadi gitu. Kalau untuk Syakila pribadi, apa arti merdeka? Mungkin jawaban saya itu mungkin agak mirip-mirip sama Ibu ya. Jadi biasanya kalau orang dengar kata merdeka itu pasti mereka langsung pikir, oh penjajah, oh kita jadi
bebas dari penjajah. Tapi menurut saya itu lebih dari itu. Itu berarti kita merdeka itu bisa bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas menyuarakan suatu pendapat dan lain-lain tanpa takut merasa di apa ya, kayak Dihakimi. dihakimi, Heeh. di begitulah, jadi Iya. kayak dihakimi begitu sih, Iya. Artinya berani dihalangi gitu ya. berani Berani menyuarakan kebenaran Iya. ya, Syakila. Kalau menurut Ibu dan Syakila, bagaimana upaya Ibu sama Syakila kalau misalnya ada siswa yang dia ini semangat nasionalismenya sangat-sangat rendah, kayak dia malas ikut lomba, kayak dia juga jarang aktif saat berkegiatan seperti misalnya lagi Porseni ini, lagi semangat kemerdekaan. Jujur kalau di SMP Tira hampir tidak pernah Nggak ada menemukan, ya. nggak ada ya. Alhamdulillah nggak Mungkin ada. lagi sakit kali Bu. Tapi jikalaupun ada ya, tentu Ibu Nila sebagai kepala sekolah ya akan pertama meminta kepada wali kelas ya, mencoba mencari tahu, kan bisa dengan coaching, bisa dengan deep talk, bisa dengan pendekatan kenapa, ada masalah apa gitu ya. Tapi so far selama ini alhamdulillah anak Atira selalu bersemangat, malah kadang-kadang terlalu bersemangat ya. Terlalu bersemangat, akhirnya kayak tim horenya, wih, bawa pom-pom. Kalau dari saya sendiri sih, itu mungkin saya akan menanyakan kayak teman-temannya kayak dia kenapa ya, apakah emang dari dulu kayak gitu atau emang lagi ada masalah di keluarganya atau memang lagi down aja atau memang lagi nggak mood. Itu mungkin bisa banyak faktor ya, dan alhamdulillah sih nggak ada yang kayak gitu, jadi begitu sih. Malah kalau perseni demam-demam dikit tetap datang. Iya, gak ada yang tepar ya. Walaupun udah pakai koyo di sini, Iya. pakai koyo, datang Tetap semangat. tetap semangat. Masya Allah. Tabarakallah. Tabarakallah. Nah, untuk Ibu sama Syakila lagi, kalau di SMP Islam Atira, ada nggak sih tradisi unik setiap merayakan kemerdekaan yang cuma ada di SMP Islam Atira? Apa ya? Ada nggak nih? Syakila dulu apa? Syakila kan ada perbandingan nih ya. Oh, iya. Syakila ini pindahan tapi langsung berperan gitu ya. Mungkin ya yang menurut berbeda. saya ya, untuk lomba-lombanya itu ada dua macam ini, yaitu Porseni dan Semarak. Kemerdekaan. Nah itu kalau Porseni itu lebih cenderung ke olahraga dan seni. Kalau Semarak itu lebih ke permainan tradisional. Kayak kemarin itu ada Parang Naga, lalu apa satu lagi yang terus yang Keterampilan juga kan ya, yang lipat baju. baju estafet keterampilan gitu. Kalau Porseni itu contohnya itu kayak futsal, basket, volley, dan juga ada desain poster gitu sih. Nah, buat Syakila nih kan program kerja OSIS MPK kan banyak. Iya banyak banget. Nah, salah satunya adalah Porseni. Mm-mm. Nah, Porseni kan pekan olahraga dan seni. Iya. Yang biasanya juga dikaitkan dengan kelas meeting. Iya. Kalau di luar SMP Islam Iya. Makassar. Nah, apa alasannya? Ini juga buat Ibu Nila. Iya. Apa alasannya kenapa Porseni bisa disatukan dengan Semarak HUT kemerdekaan? Kan biasanya lewat setelah ujian atau sebelum ujian untuk bikin semangat. Iya, memanfaatkan momen ya Putra. Satu, kemudian kan kalian ada banyak banget ya kegiatannya. Iya. Jadi kalau ini kegiatan dipisah, OSIS bisa gempor ini karena banyak programnya ya. Jadi kita mencoba, ini juga ide kreatif ini dari pembinanya dan tentu pengurus OSIS. Jadi sekali merengku dayung, 2-3 pulet terlampaui. Jadi semangatnya udah membara banget nih, manfaatkan dengan juga ada Porseni. Jadi sekali capek gitu ya, sekali capek semua bisa terlaksana. Lebih ke situ sih. Selebihnya karena kan kalian banyak banget ya kegiatan supaya bisa lebih gampang membagi waktu, membagi tenaga dan seterusnya. Nah, Porseni nih, pekan olahraga dan seni. Itu cara memilih lombanya bagaimana? Kan olahraga banyak cabangnya, Ya. Seni banyak cabangnya. Bagaimana itu dipilah-pilah menjadi lomba-lomba yang ada? Itu bisa kita lihat dari
minat di ekskul ya. Hmm. Kan ekskul itu banyak banget yang olahraga kayak futsal, basket, volley dan teman-temannya. Itu kami melihat mana yang paling banyak diminati. paling banyak diminati. Kayak futsal tuh banyak sekali peminatnya. Lalu diikuti dengan basket dan volley itu yang saya lihat ini volley tahun ini baru pesat ya. Dan ini baru pertama volley tahun ini. Iya, dan itu ternyata alhamdulillah banyak banget peminatnya. Peminatnya. Dan saya dengar dari teman-teman saya itu gara-gara ini tuh Babat masuk ekskul volley. Iya. Itu jadi ini ikut seneng ya. jadi Ibu Nila juga mengapresiasi ketua ekskul volley yang berusaha menyuarakannya. Iya. Ayo dong Bu, boleh nggak tahun ini ada volley gitu ya, karena Iya. ekskulnya sudah berjalan. Dan Ibu Nila juga pengurus OSIS kan kita berusaha mengapresiasi ya. Iya. Dan ternyata antusias begitu Banyak masuk ekskul. dan banyak masuk ekskul akhirnya volley, dan Ibu Nila juga melihat kompetensinya bagus sih. Iya. Ternyata banyak yang berbakat di volley. Gitu. Banyak yang Iya. berbakat dan banyak yang minati. Iya, Minati, betul. Iya. Ibu untuk program sekolah SMP sama Tirta Makassar, selain dari Semarakut dan Porseni, apakah ada program sekolah yang semangat nasionalismenya juga itu ikut dikontribusikan? Iya, yang tadi festival budaya. Festival budaya kan lebih besar lagi kan Iya. ya daripada Porseni dan Semarak Kemerdekaan. Kegiatannya cuma 2-3 hari sebenarnya, tapi persiapannya kan luar biasa. Iya, luar biasa. Berbulan-bulan ya, iya benar. Bahkan sekarang kan sudah tahu ya Iya. provinsi mana yang mendapatkan Iya, Kami lagi sudah mulai persiapan. mencari cerita tariannya. Betul, padahal kegiatannya nanti di Februari kan Iya, Agustus betul. baru mulai. Jadi dengan proses itu Ibu Nila sangat yakin kalian akan mendapatkan banyak hal. Dari momen ini kalian akan banyak menemukan hal yang menarik di Indonesia ya, terutama Betul. provinsi yang kalian dapatkan. Dan Yang kita betul, dan kita mengambil semua kan dari ujung barat, dari Sabang sampai Merauke. Iya. Yang Jadi awalnya kita tidak tahu provinsinya jadi tahu. jadi tahu. Dan sebenarnya juga tujuan utama itu selain bagaimana kalian mengenali budaya dan mencintai budaya Indonesia, juga banyak kompetensi akan muncul, kolaborasi, kerjasama, empati, public speaking, problem solving, bagaimana kalian membangun toleransi dan sebagainya, saling menguatkan, nanti akan tercipta di situ, insya Allah. Nah, kalau dari OSIS MPK, selain Porseni dan Semarak, apa program kerja OSIS MPK lainnya yang ikut semangat nasionalismenya itu berkontribusi juga? Sebenarnya itu hampir semua ya. Hampir semua sudah ada jiwa nasionalismenya. Tapi menurut saya yang paling menonjol itu mungkin ATKAP ya. ATKAP itu karena salah satu program OSIS MPK yang paling besar ya. Iya, Paling besar dan melibatkan banyak banget orang, hampir 100 ya tahun lalu Ibu. Dan itu kan dibagi setiap seksi, dan itu kan jika seksinya itu tidak kayak menguatkan satu sama lain dan bisa build itu ya kayak friendshipnya, Iya, itu sportivitasnya itu pasti yang lain juga dapat kayak berimpact ke yang lain. Jadi pasti seru banget sih di ATKAP itu. 100 itu panitia, oke. Peserta banyak ya, benar, Iya, 800 ribuan pesertanya. Iya. Itu Atira Cup, yang Atira Olimpiad juga itu Oh, iya. ribuan pesertanya, dan itu kalian yang membuat Iya, itu betul. bersama para guru-gurunya. Jadi kalian punya ruang yang banyak banget untuk mengembangkan skill. Tentang kecintaan Indonesia juga kita kan ada field trip leadership yang ke Iya. Jakarta Bandung tuh juga bagian daripada itu. Jadi rasanya banyak Iya. ya kegiatan. Menurut Ibu dan Syakwila, gimana caranya menjaga semangat kebersamaan yang terbentuk pas 17-an supaya nggak hilang setelah acaranya selesai? Kalau Buni, kalian kan banyak proyek-proyek juga ya, proyek bersama. Jadi kebersamaan sebenarnya selalu terjaga ya, baik yang sifatnya kelas, kelompok kecil, kelompok kelas, bahkan angkatan, bahkan semua level. Makanya yang Ibu Nila senang di kalian itu, walaupun pada saat ada lomba per kelas, kalian benar-benar membawa kelas dengan bersemangat, tapi kalian tetap berbaur antara satu kelas dengan kelas
yang lain, bahkan adik ke kakak, kakak ke adik itu tetap terjalin dengan baik. Semoga kebersamaan itu selalu terjaga, insya Allah. Amin, amin. Amin. Nah, sebagai pertanyaan penutup Mm-mm. untuk Ibu Nila, kalau boleh membayangkan Indonesia 20 tahun ke depan, Wow. seperti apa sih negara kita kalau anak SMP hari ini semangatnya terus dijaga? Iya, tadi mungkin sama yang tadi ya. Kalau kalian semangatnya terus seperti ini, kemudian kalian belajar dengan baik, karakter diperbaiki. Kita kan di SMP Atira ada 8 indikator leadership Islami ya, kolaborasi, komunikasi dan lain sebagainya, yang mengambil 4 dari sifat pemimpin Rasul ya. Semoga jika kalian kompetensi itu terjaga dan terus tumbuh, insya Allah masa depan Indonesia akan bagus. Sebaliknya juga demikian, Putra, kalau kalian saat ini menjadi generasi yang kurang bagus, Iya. ya nggak bagus, nggak belajar, nggak memperbaiki attitude-nya, ya gimana masa depan bangsa. Dan semoga seluruh generasi muda dimanapun itu punya jiwa semangat seperti kalian ya. Amin. Kalau untuk Syakwila bisa memberi pesan ke siswa-siswa seluruh Indonesia, apa pesan semangat kemerdekaannya yang mau Syakwila sampaikan? Untuk yang seumuran sama saya itu mungkin banyak banget kayak impact dari luar negeri ya, kayak K-pop, Iya. lalu ada anime-anime, itu pasti berimpact untuk ke daily kita. Dan menurut saya sih kalau misalnya kita terlalu fokus ke mancanegara dan bukan untuk negara kita sendiri, siapa lagi yang untuk membangun Indonesia di masa depan? Jadi gitu sih. Kalau untuk Ibu, apa pesan-pesannya untuk siswa di seluruh Indonesia? Manfaatkan masa mudanya, manfaatkan waktunya sekarang untuk hal-hal yang baik. Jangan gagal fokus untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenali potensinya, kembangkan potensinya, bentuk komunitas yang bagus, keluar dari komunitas yang nggak benar, yang toksik. Harus terus semangat mengembangkan diri supaya masa depannya cerah. Secara pribadi juga akan berimpact sama negara kita. Betul. Teman-teman, kemerdekaan bukan cuma perayaan setahun sekali. Kemerdekaan itu tanggung jawab, keberanian, dan semangat untuk berkarya setiap hari. Dari SMP Islam Atirah Makassar, kita mulai langkah kecil untuk kontribusi besar bagi Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang sama-sama. Kita belum tanya Putra merdeka. Buat Putra, gimana menurut Putra tuh merdeka kayak gimana? Kalau untuk saya merdeka itu betul caranya bagaimana kita bebas dari keterbatasan kita. Saat dijajah dulu kita tidak bisa menyuarakan pendapat kita selalu dikekang oleh para penjajah. Jadi ya setelah merdeka ini, menurut saya kemerdekaan itu artinya bagaimana cara kita menyuarakan aspirasi kita, hati kita, bagaimana kita menjalankan hari-hari kita dan membuat bangsa menjadi terus jaya. Masya Allah. Oke. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nila, Ketua MPK Syakwila, yang sudah berbagi cerita dan semangatnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya dan merdeka. Sampai jumpa di Atira Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.